Analisa market mingguan gold, Nasdaq, oil. Pada minggu ini minggu ketiga ya, memasuki minggu keempat juga. Oke, kita akan bahas analisa market mingguan gold, Nasdaq, oil. Kita akan review dan juga nanti dilengkapi dengan apa aja yang menjadi market movers atau fokus minggu ini dan bagaimana analisa teknikalnya. Oke, kita mulai dengan review dulu ya pergerakan market di gold, Nasdaq, oil. Apa aja yang terjadi di minggu yang lalu? Kita lihat dulu dari dolar indeksnya ya, karena ini berpengaruh terhadap semua yang lainnya. Dolar pada minggu yang lalu sobat trader ditutup bearish, jadi dolar nih masih tertekan ya, jual pada minggu yang lalu, terbebani oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve harus menurunkan suku bunganya untuk mencegah penurunan ekonomi. Jadi ini salah satu yang menjadi alasan kuat kenapa dolar terus melemah, baik terhadap mata uang utama ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, dan juga terhadap gold. Kemudian harga emas cetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, all time high. Sudah menembus level 2.500 pada hari Jumat minggu yang lalu. Ditutup turunnya di 2.509 ya. Ini merupakan level tertinggi baru dan tahun ini sudah 4 kali cetak rekor tertinggi. Oke, jadi alasannya juga sama ya, yaitu meningkatnya keyakinan akan Fed cut rate atau penurunan suku bunga The Fed yang akan dimulai di bulan September nanti. Oke, ini udah kita bahas tadi ya sobat traders, bahwa pada pertemuan The Fed di bulan September diyakini The Fed akan memulai untuk menurunkan suku bunganya. Dan kalau ini nanti terjadi sobat trader, maka kalau suku bunga rendah, dolarnya melemah, maka orang akan beralih ke aset yang non yield, akan ke gold sobat traders. Oke, untuk oil atau harga minyak, minggu yang lalu sempat naik menyentuh level $80 per barrel, tetapi melemah dan bahkan ditutup turun di level $75 pada hari Jumat kemarin. Kemudian indeks saham Nasdaq US melesat naik. Jadi pada minggu yang lalu mencatat kenaikan mingguan yang signifikan setelah 2 minggu sebelumnya turun tajam karena koreksi ya. Tetapi kemudian penurunannya terhenti dan minggu kemarin berhasil rebound. Oke, lalu bagaimana untuk minggu ini? Ya, bagaimana untuk minggu ini sobat trader? Apa aja yang menjadi fokus untuk pergerakan market? Apa aja yang perlu kita perhatikan? Kita fokus ke hari Kamis dan Jumat aja ya sobat traders, meskipun hari-hari sebelumnya ada juga rilis data ekonomi yang rutin ya, tapi kita mau fokus ke agenda besarnya saja. Di hari Kamis ada FOMC meeting minutes, yaitu adalah risalah pertemuan The Fed di bulan Juli kemarin, di mana The Fed sudah yakin akan menurunkan suku bunga ya. Jadi kemungkinan ini juga bisa menjadi memicu kenaikan harga emas. Lalu hari Jumat, jadi hari Kamis dan Jumat itu ada 2 hari, ada pertemuan para bankers, para ekonom, dan juga kepala atau petinggi-petinggi bank sentral dunia di acara simposium Jackson Hole di Amerika Serikat. Dan The Fed Powell ya dijadwalkan pada hari Jumat akan berbicara di agenda tersebut. Jadi ini penting juga ya, karena Powell kan punya pengaruh besar terhadap pergerakan market. Jadi tolong diperhatikan untuk hari Jumat ini. Oke, lalu kita bahas secara teknikalnya. Baik sobat traders, kita bahas ke gold dulu ya. Kalau untuk dolarnya memang kita lihat dolarnya masih bearish sobat traders ya. Masih bearish, masih tekanan bearish, masih polanya juga masih bearish, strukturnya juga bearish. Kemungkinan ini akan menembus level 102 ya, akan menembus 102.00. Dan kalau menembus lower pada 2 minggu yang lalu di 101.93, maka penurunan bisa berlanjut. Dan dengan sentimen bearish pada dolar, tentunya kita lihat untuk gold pada minggu ini ya, pada minggu ini masih berpotensi untuk bullish. Kita lihat ya sobat trader, pada minggu yang lalu sudah berhasil melewati level 2480-an yang menjadi tertinggi ya, tertinggi di bulan Juli. Kita lihat sudah break ke 2500. Ini strukturnya jelas bullish karena sudah break lagi ya, break of structure lagi. Dan kita lihat karena di atas ini tidak ada resisten untuk gold, tidak ada historical harga lebih tinggi lagi dari sekarang, maka kita bisa pakai
indikator yaitu Fibonacci ya, Fibonacci expansion bisa kita lihat. Ya, di sini bisa kita ambil sampelnya ya sobat trader. Kita pakai wave yang terakhirnya waktu harga naik. Ini sebagai titik A, titik B, kemudian ini titik C ketika harga koreksi. Lalu kita cari Fibonacci expansion 100%-nya adalah di 2542. Ya, katakanlah 2540 ya sobat traders. Maka kita lihat masih ada peluang 400 pip harga naik dari harga di hari Senin ini. Jadi masih ada peluang 400 pip nih sobat traders. Dan kalau untuk menunggu level yang baik untuk buy gitu ya, sekiranya mau menunggu, kita lihat apakah harga akan turun ke Fibonacci expansion di 61,8 2470 atau paling tidak menunggu harga retest atau pullback ke level tertinggi yang sudah di break. Ini artinya apa? Resisten become support di 2483-an ya. Artinya 2480-an menjadi zona atau area support ya. Sebelumnya resisten menjadi support. Jadi kita bisa mencari peluang di situ. Apabila koreksi turun ke 2480-an atau 2470 bisa mencari posisi buy, atau sudah naik sampai ke 2452 targetnya ya, 2542, maka di sekitar 2540-an ini sebaiknya mencari posisi sell. Oke, kita ke oil. Nah, harga minyak minggu yang lalu berbalik melemah ya. Sempat ada harapan naik di atas 80, tetapi ternyata terjun lagi ke 75. Kita lihat. Jadi pada wave 2 minggu sebelumnya masih cenderung naik ya sobat trader. Pada kita lihat di sini. Nah, maka minggu yang lalu ya, ini koreksi turun dan sekarang hari Senin ada di 61,8. Kalau saya memprediksi kemungkinan masih ada potensi untuk naik untuk oil ya. Jadi menunggu harga di 7488 atau 7500 kita bisa cari posisi buy dengan target ke high sebelumnya di 80. Berarti ada sekitar 500 sampai 600 pip untuk peluang oil minggu ini. Oke, kita lihat Nasdaq. Nasdaq naik signifikan pada minggu kemarin. Bayangkan setelah turun ya dalam 5 minggu, kemudian ada rejection di 2 minggu sebelumnya, dan minggu yang lalu mengalami rebound tajam. Nah, ini masih dalam bullish ya, bullish trend. Jadi minggu ini akan kembali melanjutkan rally atau rally bullishnya. Jadi kita bisa mencari posisi untuk buy Nasdaq ya sobat traders. Buy Nasdaq kira-kira di sini sobat trader di 19197 ya, atau 1920 lah ya, 19200 kita bisa cari posisi buy dengan target masih jauh ya ke atas ini di level 2000. Jadi masih ada peluang cukup besar untuk buy Nasdaq. Sementara untuk stop lossnya bisa di sini ya saja sobat trader, 18.800. Oke sobat traders, jadi itulah peluang gold masih naik, untuk oil juga ada potensi naik, dan Nasdaq masih lanjutkan rally bullish. Semoga sobat trader bisa memaksimalkan peluang-peluang profit tersebut. Untuk tradingnya bisa buka account di Java Global Futures. Kalau ada pertanyaan silahkan klik di kolom chat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam profit.